Sebelumnya kan Akang Syiah ini. Sebelum Akang keluar itu berapa tahun Akang menyelidiki? Sudah belasan tahun sebetulnya, sudah sekitar 15 tahunan lah. Sekitar 15 tahunan. Terus dari pengalaman Akang semenjak menjadi Syiah begitu, apa yang paling nancep doktrin yang mereka berikan ke Akang? Seandainya saya nanya, di Mekah Madinah yang menguasai itu Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah yang akan diserang? Ya pasti Muhammadiyah yang diserang. Tidak dianggap Wahabi karena sebetulnya semua mengakui bahwa Muhammadiyah sebetulnya Wahabi, cuman Wahabi yang agak lunak gitu menurut mereka. Ya kafir jelas. Dan ini yang dianggap nawasib yang paling parah itu adalah Salafi atau Wahabi itu menurut Syiah. Iya, pasti. Karena tujuan mereka ya Mekah Madinah. Kalau Wahabi tidak jatuh, bagaimana mereka menguasai Mekah Madinah? Sebetulnya kan Wahabi ini pengikut Ibnu Taimiyah seperti itu. Nah, Iya. Ibnu Taimiyah ini yang dulu telah menjungkir balikkan semua argumentasi tokoh Syiah kala itu yang namanya Syihili itu. Mereka sangat takut kepada Wahabi. Kalau Wahabi ini bisa diterima oleh saudara-saudara kita NU misalnya di Indonesia ini, akhirnya mereka itu bisa membongkar semua akidah Syiah yang sebenarnya. Makanya Kang, mereka ini sangat getol ya Kang untuk menjatuhkan Wahabi dari segi manapun ya. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan penjelasan kepada kalian, dan video ini sangat perlu kalian simak dari awal sampai selesai karena ini berkaitan dengan isu-isu yang beredar dan permusuhan yang terjadi antara Syiah dengan Wahabi. Sebenarnya di sini siapa yang benar-benar menjaga tauhid? Siapa di sini yang benar-benar menjaga kemurnian Islam di antara Syiah dan Wahabi? Karena setelah saya mencari informasi dan data, saya terhubung dengan salah seorang mantan Syiah yang sudah belasan tahun di Syiah, dan akhirnya beliau keluar dari Syiah karena menemukan beberapa visi misi yang mengerikan dari Syiah terhadap kita Sunni. Ya memang sekilas kalau kita melihat ya tentang Syiah ini, terkesan mereka baik, toleransi. Ternyata pada kenyataannya mereka tidak seperti itu, teman-teman. Ya, mereka hanya menunggu waktu untuk melancarkan visi misinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini teman-teman, usaha Syiah ternyata di Indonesia itu tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang sangat signifikan, yang dimana telah dibongkar oleh beberapa pakar peneliti Syiah di Indonesia. Bahkan mereka menyebutkan kalau di dalam NU tersendiri sudah digerogoti oleh Syiah. Ada datanya, ada faktanya. Dan kenapa orang-orang NU ini kerap sekali bermusuhan dengan Wahabi? Tidak lain tidak bukan adalah atas adu domba Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Ada datanya, ada faktanya. Dan di sini kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol dengan teman saya ini. Beliau ingin memberikan informasi yang sangat penting kepada kita, bekal kepada kita untuk berhati-hati terhadap Syiah, menyingkap sebenarnya siapa dan apa Wahabi ini yang sebenarnya. Kita langsung hubungi beliau. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana kabarnya Kang Umar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Kita langsung ke materi ya, Kang. Oke, boleh. Oke. Kita mau membahas tentang Salafi, Wahabi dengan Syiah. Tetapi sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, yang pertama-tama kali mencetuskan Wahabi ini siapa, Kang? Iya, yang sebetulnya yang mencetuskan Wahabi itu sebetulnya yang menjadikan Wahabi itu rame karena sebetulnya permainan kelompok Rafidhah, kelompok Syiah, Kelompok Rafidhah Syariah, yang mereka itu ingin memanfaatkan saudara-saudara Ahlus Sunnah yang mayoritas Syafi'i seperti di Indonesia, agar mereka itu berseteru dengan kelompok Salafi ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka itu terlupakan. Jadi Syiah itu terlupakan sehingga mereka itu bisa kerja anteng gitu untuk menjalankan agenda-agenda mereka di Indonesia. Allah, berarti memang kerjaan Syiah. Jadi setiap ada orang-orang yang ada itu diwahabikan seperti itu, disalafikan. In today's khutbah, I would like to talk about the situation of the Shias in Indonesia. Last month, in a city known as Bandung in the West Java province of that country, an anti-Shia National Alliance rally was organized in a mosque by some of the Muslim organizations, a number of them, all coming from the Salafi Wahhabi background. Orang-orang Syiah ini memanggil kita, orang-orang yang memerangi Syiah ini, dengan menyebut kelompok takfiri. Betul, saudara-saudara dengar? Aliansi Nasional Anti Syiah, insya Allah tetap.
Seolah-olah Wahabi itu mengerikan begitu ya, Kang? Seperti seolah-olah Wahabi itu sangat mengerikan, padahal lebih mengerikan Syiah, karena di Syiah itu akidah mereka itu akidah Khawarij, mengkafirkan semua kelompok kaum muslimin, selain kelompok mereka semuanya kafir. يقول ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار. Semua kafir, Kang? Semua kafir. Sampai Syiah seperti Syiah, misalnya seperti Syiah Zaidiyah, yang itu lebih dekat dengan Ahlus Sunnah, dan Ahlus Sunnah masih mengakui Syiah Zaidiyah sebagai kaum muslimin, kelompok termasuk dianggaplah sebagai saudara-saudaranya orang-orang Sunni, itu mereka kafirkan juga, dianggap nawasib. Allah. Ada sebagian mengatakan bahwa Zaidiyah itu adalah batri. Batri itu artinya orang yang menyadur faham Sunni dengan Syiah gitu. Jadi dia mengaku berwilayah kepada Ahlul Bait, tapi juga dia menerima Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman seperti itu. Allah. Mereka batri seperti itu. Jadi mereka dibenci oleh Rafidhah. Iya, dibenci dan dianggap nawasib juga di dalam kitab mereka, di dalam kitab Al-Kafi misalnya. Mereka itu katakan bahwa Zaidiyah juga itu nawasib sama. Nawasib itu artinya musuh Ahlul Bait. Dan semua nawasib itu nanti akan mendapatkan balas dendam dari imam mereka. Allah. Makanya orang-orang Syiah itu, kalau acara Asyura itu pasti ada tulisan dia li Thawratil Husain. Oh, kapan kita bisa membalaskan darah Husain? Karena di dalam akidah mereka itu, kalau Mahdi keluar nanti akan melakukan balas dendam kepada seluruh umat Islam. Abu Bakar dan Umar itu akan dibongkar kuburannya di Madinah. Setelah itu dihidupkan kembali, terus disalib. Disalib? Di dalam kitab ya disalib katanya, disalib di pohon kurma, terus dikisos, setelah itu dibakar sampai menjadi debu, nanti debunya akan dilemparkan ke langit begitu sama Mahdi. Setelah itu Mahdi mereka itu akan menghancurkan Masjid Madinah. Allah. Setelah itu berangkat ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, juga memerangi Bani Syaibah, di situ dibantai semua. Bahkan di salah satu kitab mereka itu mengatakan bahwa nanti kalau Mahdi keluar itu semua yang tidak manut kepada ajakan Mahdi akan dibunuh, sampai perempuan-perempuan yang hamil itu akan disobek perutnya, dan anak-anak kecil akan diangkat di ujung-ujung tombak mereka seperti itu. Allah. Ini Akang dapat informasi seperti ini dari kitab-kitab Syiah? Dari kitab-kitab Syiah, iya. Sudah berapa tahun Akang? Sebelumnya kan Akang Syiah ini. Sebelum Akang keluar itu berapa tahun Akang menyelidiki? Sudah belasan tahun sebetulnya, sudah sekitar 15 tahunan lah. Sekitar 15 tahunan? Ya, 15 tahunan. Tapi saya dulu waktu itu masih belum tahu Syiah seperti apa yang sebenarnya. Saya tahunya setelah saya justru belakangan ini saya banyak mengikuti dialog Sunnah Syiah dari channel-channel tertentu, dan juga saya mulai banyak membeli kitab gitu. Membeli kitab yang membongkar kitab akidah-akidah Syiah itu. Jadi Syiah itu sebetulnya bukan berbeda madhab, cuman mereka itu mengatakan bahwa Syiah dan Sunni itu hanya perbedaan madhab saja. Itu bohong sebetulnya. Bohong ya? Iya, karena tokoh senior mereka yang namanya Syekh Soduk itu mengarang kitab itu Al-I'tiqadat fi Dinil Imamiyah. Ideologi yang ada di dalam agama Imamiyah. Jadi Imamiyah itu Syiah Imamiyah itu bukan madhab. Bukan madhab ya? Bukan madhab agama. Karena yang namanya madhab itu hasil pemikiran ulama, hasil ijtihad ulama. Seperti itu. Sementara ini bukan hasil ijtihad ulama, karena mereka meyakini bahwa imam mereka itu maksum. Allah. Dan seorang maksum itu perkataannya itu adalah wahyu. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa akidah mereka itu adalah mazhab, batallah kemaksuman imam mereka sebetulnya. Terus kenapa mereka ini sangat getol mencerca Wahabi? Terus mereka ini seolah-olah punya dendam kusumat dengan Wahabi. Apakah junjungan mereka ini pernah dibongkar habis-habisan oleh Wahabi, Kang? Atau sebaliknya? Oh iya, sama yang sebetulnya kan Wahabi ini sebetulnya itu kan pengikut Ibnu Taimiyah seperti itu. Nah, Ibnu Taimiyah ini yang dulu telah menjungkir balikkan semua argumentasi tokoh Syiah kala itu yang namanya Syekh Hilli itu. Jadi ada dendam ya, Kang? Iya, ada dendam. Dan mereka sangat takut kepada Wahabi. Kalau Wahabi ini bisa diterima oleh saudara-saudara kita NU misalnya di Indonesia ini, akhirnya mereka itu bisa membongkar semua akidah
Syiah yang sebenarnya. Makanya Kang, mereka ini sangat getol ya Kang untuk menjatuhkan Wahabi dari segi manapun ya. Iya, jadi mereka itu memang jadi saudara-saudara NU ini diadu domba dengan Salafi supaya mereka aman. Kan kalau mereka sibuk dengan Salafi atau sama Wahabi kan akhirnya Syiah tenang, Iya, nggak ada yang ganggu-ganggu gitu. bener, gak ada yang ganggu. Lupakan akhirnya, padahal mereka ini lebih bahaya karena Syiah di Indonesia ini membawa misi Iran. Iran itu cita-citanya itu atau visinya itu untuk mengekspor revolusi gitu, Iya. ke seluruh dunia. Karena menurut mereka Imam Mahdi tidak akan muncul kecuali pengikutnya telah sukses membangun negara Mahdi di seluruh dunia. Makanya sekarang di Timur Tengah itu mulai digarap sekarang. Irak mulai dipengaruhi, sudah dikuasai Iran. Secara pengaruhnya Iran semua di sana, di Irak diatur Iran, Irak itu. Suriah juga begitu, Libanon begitu, Yaman, terus Bahrain. Allah. Itu tujuannya tidak ada lain kecuali ingin mengepung Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia ini harus jatuh ke tangan mereka. Betul. Jadi nanti kalau Syiah itu kuat di sana dan pengaruhnya semakin kuat di semenanjung Arab, mereka itu akan mencaplok Makkah dan Madinah. Ya. Karena Imam Mahdi itu nanti akan muncul di Makkah dan Madinah untuk membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar itu dan membunuh semua pengikut-pengikut yang dianggap pengikutnya Abu Bakar dan Umar. Allah, termasuk kita ini ya Kang. Masuk kita sama. Pokoknya selain kelompok mereka semuanya itu dianggap musuh Ahlul Bait. Terutama kita sebagai orang yang mengikuti para sahabat atau yang dikenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Kadang saya ikut miris Kang. Kadang saya ikut miris ketika melihat fenomena yang ada di Indonesia. Ketika juga kita melihat antara Muhammadiyah dengan Salafi ini kan baik-baik saja, tidak ada masalah. Saya rasa Salafi dan Muhammadiyah itu seperti satu jalur begitu, Kang. Cuman Muhammadiyah terkesan diterima, tapi Wahabi terkesan ditolak. Apa? Nah, apa karena di Mekah Madinah itu tidak dikuasai Muhammadiyah dan di situ ada Wahabi? Seandainya saya nanya, di Mekah Madinah yang menguasai itu Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah yang akan diserang? Ya pasti Muhammadiyah yang diserang. Yang dianggap Wahabi karena sebetulnya semua mengakui bahwa Muhammadiyah sebetulnya Wahabi, cuman Wahabi yang agak lunak gitu menurut mereka. Ya kafir jelas. Dan ini yang dianggap nawasib yang paling parah itu adalah Salafi atau Wahabi itu menurut Syiah. Iya, pasti. Karena tujuan mereka ya Mekah Madinah. Kalau Wahabi tidak jatuh, bagaimana mereka menguasai Mekah Madinah? Betul. Jadi sebetulnya itu pembelaan terhadap Palestina pun itu hanya permainan politik saja itu. Permainan Jadi konspirasi politik sebetulnya. Permainan politiknya itu karena Saudi itu ingin dikepung dari seluruh penjuru. Nanti terus mereka itu akan menyerang ke satu titik yang Mekah dan Madinah itu. Madinah itu harus dibebaskan dari kaum Nawasib. Benar. Beberapa bulan yang lalu, Kang, saya akan sertakan di sini ya, teman-teman. Tokoh-tokoh Syiah Iran datang ke Indonesia dan bertemu dengan PBNU. Ada videonya, ada foto-fotonya. Itu pendapat Akang gimana? Ya itu sekarang ini kan mereka itu mau bersembunyi di ketiak NU, terutama PBNU lah yang dianggap lebih lunak daripada yang lain kan begitu. Jadi mereka ingin memanfaatkan NU ini supaya mereka itu semakin aman gitu. Terus mereka di sisi lain yaitu masalah isu Wahabi itu dibesar-besarkan supaya terus Wahabi itu disikat karena Wahabi dimanapun jadi ancaman Syiah gitu. Iya, sepakat saya. Terus dari pengalaman Akang semenjak menjadi Syiah begitu, apa yang paling nancep doktrin yang mereka berikan ke Akang? Ya yang paling itu ya bahwa sahabat itu ya semua itu orang-orang yang murtad gitu. Jadi kecuali ada beberapa orang, 3 orang, 4 orang saja dari sahabat Nabi, lainnya itu sudah murtad dan kafir mereka, dan semua pengikutnya itu sama-sama kafirnya semua. Seperti itu. Terus juga setelah saya baca di kitab-kitabnya, bahkan ada yang paling ekstrim itu di kalangan mereka itu yang namanya Hasan Najafi misalnya, itu ada salah satu kitabnya itu mengatakan bahwa kalau orang-orang Ahlus Sunnah ini mati itu tidak perlu dikuburkan, kasihkan anjing aja atau ditaruh di toilet atau di got saja gitu. Sampai begitu ya? Karena mereka itu lebih najis dari anjing dan babi seperti itu perkataan mereka. Allah, padahal ajaran-ajaran Sunni itu
tidak mengajarkan seperti ini meskipun ke Syiah ya Kang? Betul. Kan begini aja Mas, sebetulnya sudah ya gampang ya. Kalau si raja istri Rasulullah saja ya, yang di Quran dikatakan wa azwajuhu ummatum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin, itu dianggap lebih najis dari anjing dan babi, apalagi orang-orang seperti kita, Mas. Bener. Iya, seorang seperti Aisyah saja mereka kafirkan, mereka laknat, mereka doakan masuk neraka. Bahkan mereka sudah di neraka menurut klaim mereka ya Kang. Iya betul. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita ini lebih murah lagi gitu. Allah. Baik Kang, untuk terakhir, pesan Kang Umar kepada netizen yang selama ini getol ikut terpengaruh terhadap adu domba Syiah. Ya, mereka terjatuh pada tipu daya Syiah untuk gontok-gontokan membenci Wahabi. Bagaimana? Silakan Kang Umar. Iya, kalau menurut saya sih jangan sampai saudara-saudara Ahlus Sunnah terpancing dan terkibul oleh permainan-permainan Syiah di Indonesia ini. Syiah Indonesia ini sekarang sudah berjalan rapi. Mereka sekarang juga mengadakan pelatihan-pelatihan Mahdawiyah yang tujuannya itu untuk menjadikan pengikut-pengikutnya berjuang untuk membangun negara Mahdi yang yang ada di bawah pengawasan Iran gitu. Itu di semua negara itu. Makanya di Afghanistan ada kelompok yang dulu yang bergabung dengan Taliban yang namanya Al-Wahdatul Islamiyah itu, Hizbul Wahdah di sana di Afghanistan itu juga ingin menghancurkan Afghanistan juga gitu. Sama, cuman gagal karena Taliban jauh lebih kuat dari mereka. Betul. Sampai terjadi pembunuhan di masjid. Terus ada sebagian orang-orangnya yang orangnya sendiri yang melakukan pembunuhan di sebuah perkampungan Syiah, habis itu dituduhkan kepada kelompok Sunni sebetulnya. Bener. Fitnah-fitnahan ya Kang. Seperti itu, iya, fitnah seperti itu mereka lakukan. Jadi untuk teman-teman di Indonesia ini bagaimana Kang? Sikapnya? Ya harus betul-betul mereka ini mengetahui Syiah. Mengetahui Syiah yang sebenarnya. Syiah itu jelas sudah bahwa mereka itu meyakini bahwa Quran yang ada ini adalah tahrif. Tidak ada seorang Syiah pun yang Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang tidak meyakini Syiah itu tahrif. Mereka itu hanya berbeda dalam bertakiyah saja. Ada yang mengatakan begini, begitu, hanya takiyah itu sebetulnya. Kepura-puraan. Karena kalau mereka itu meyakini bahwa Quran yang ini asli, batallah pemurtatan mereka kepada para sahabat. Allah. Karena kalau sahabat telah murtad, maka tidak ada jaminan Quran yang sekarang ini asli. Terus mereka ada yang orang Syiah yang lucu untuk menyembunyikan kekufurannya terhadap Quran itu. Mereka mengatakan, oh enggak, Quran asli, firman Allah sudah dijamin dalam Al-Quran. Tapi mereka tetap meyakini bahwa para sahabat murtad. Bagaimana sahabat kalau memang itu sudah sahabat semuanya murtad, terus bisa menjaga keautentikan Al-Quran? Kan lucu. Lucu, bener Kang. Lucu. Jadi semua bohong itu. Tidak ada seorang Syiah yang Itsna Asyariyah yang tidak meyakini Quran itu adalah tahrif. Tidak ada. Semua meyakini bahwa Quran itu tahrif, dan nanti yang asli itu ada di Imam Mahdi. Quran yang ada sekarang hanya 2/3 dari Al-Qurannya Mahdi mereka. Karena menurut mereka itu ada 17.000 ayat yang ada di Imam Mahdi itu. Sementara yang ada di kita itu hanya 6.200 berapa 30. Jadi masih banyak kekurangan ya Al-Quran kita. Banyak kekurangan menurut mereka ya. Termasuk misalnya ayat Quran yang ditahrif itu di dalam Al-Quran, firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk memerintahkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Terus mereka mengatakan, bagaimana mereka mau dikatakan khairu ummah? Sebetulnya itu bukan khairu ummah, khairu a'immah, tapi sama mereka para sahabat yang telah murtad itu dipalsu, diganti ummah. Sebetulnya khairu a'immah, kuntum khairu a'immah. Itu di dalam kitab mereka seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Jadi sedih saya Kang. Jadi sedih saya sebenarnya. Mendengarkan fakta seperti ini. Jadi semoga teman-teman juga bisa sadar ya, dimana kalau kita di sini bukan ingin terpecah belah dengan NU. No. Tetapi kita ingin memecah belah kalian dengan Syiah. Kepada saudara-saudara ini
Jangan mau diadu domba sesama ahlu sunnah. Bener. Karena kalau ini terjadi perpecahan di kalangan ahlu sunnah sendiri, yang untung adalah Syiah. Kita walaupun berbeda, hanya berbeda dalam masalah cabang-cabang agama, bukan di dalam masalah pokok-pokok agama. Tapi kalau Syiah itu mempunyai pokok agama sendiri, mereka punya rukun iman tersendiri. Iya, tidak seperti kita mereka sudah. Tidak sama dengan kita, iya. Makanya mereka tidak bisa dikatakan berbeda madhab, karena mereka itu punya konsep rukun iman sendiri. Makanya kita misalnya, kenapa kita dikatakan beda agama dengan Nasrani misalnya? Karena Nasrani punya konsep rukun iman tersendiri, umat Islam punya konsep rukun iman tersendiri. Mengapa kita berbeda dengan Hindu, dikatakan beda agama? Karena mereka punya konsep rukun iman sendiri. Betul. Dan Syiah juga tidak bisa dikatakan beda mazhab, karena mereka itu punya rukun iman tersendiri. Makanya kita dan Syiah itu berbeda, bukan berbeda mazhab, tapi berbeda agama. Betul. Dan itu diakui oleh senior mereka itu yang namanya Syekh Soduk itu. Dia mengarang kitab Al-I'tiqadat fi Dinil Imamiyah tadi. Sudah aman ya, Kang? Ya, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih juga atas masukan dan nasihatnya kepada kita bagaimana kita menyikapi Syiah ke depannya. Baik, terima kasih Kang Umar. Sama-sama. Mari. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, itu adalah informasi yang sangat penting yang dimana kita itu harus mengetahui sebenarnya apa tujuan dan visi misi dari Syiah ini. Mereka itu mengkafirkan kita. Mereka itu bukan cuma mengkafirkan kita, tetapi mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga beberapa sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di sini kita sebagai umat muslim, terkhusus Sunni, sudah kebanyakan termakan akan adu dombanya Syiah. Terkhusus warga Nahdiyin, teman-teman. Dan ada fakta beserta buktinya, yang dimana mereka ini memang menggerogoti warga-warga Nahdiyin dari dalam, dan itu juga mendapatkan fasilitas dari orang-orang PBNU. Bukan saya yang ngomong, tapi orang yang melakukan penelitian. Jadi mari kita bersama-sama untuk melawan Syiah. Kalau kalian mau berpikir Salafi ini orang-orang yang sesat dan menyesatkan, terus kalian ingin memberantas Salafi, dan kalian malah bermesraan dengan Syiah, seperti yang kita lihat sendiri, ya, seperti foto-foto ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Umar tadi, itu bisa menjadi kenyataan. Lambat laun akan jadi kenyataan. Dan kita jadi penyokong Syiah jatuhnya, kalau sama-sama memerangi Salafi. Mereka apa sih? Yang mereka ajak kepada kita apa sih? Hanya mengajak kita untuk beribadah sesuai tuntunan Rasul. Sesuatu yang memberatkan jangan dilakukan. Ya, tahlilan itu memberatkan. Maulidan itu juga, bahkan ada yang menyebutnya sebagai bisnis sholawat katanya. Mau bagaimana lagi teman-teman? Jadi mari teman-teman, kita jangan gontok-gontokan dengan Wahabi terus, seolah-olah Wahabi itu saya tidak tahu mau mengucapkan apa lagi teman-teman. Semoga kalian bisa berpikir dengan penjelasan yang kita paparkan, dan semoga kita semua bisa dikembalikan pada kebenaran yang hak, melawan yang batil, terutama kebatilan dari Syiah ini. Na'udzubillah min dzalik.